Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita akan podcast Quran bil Quran Nurun ala Nur. Alhamdulillah pula sudah hadir para bintang tamu. Untuk para bintang tamu, saya persilahkan kepada Ustazah Yuli untuk memperkenalkan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Ani Mohani. Kita pagi ini, pagi yang syahdu ini ya Bu ya, Masya Allah sejuk, seger kelihatannya ya karena habis hujan. Insya Allah ini berkah dari Allah. Amin. Alhamdulillah sudah hadir tamu-tamu istimewa kita hari ini yang sudah tidak asing lagi kalau di dunia kajian kita. Masya Allah, di Zoom ataupun di offline juga Pak Kiai. Ya. Alhamdulillah sudah kedatangan Ibu Lisa Alinurdin. Terima kasih atas kedatangannya Ibu Lisa. Terima kasih Bu Lisa. Yang kedua ada Ibu Sita. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam. Bersama suami Bapak Tony. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Tony. Dan Bapak Ustadz Arman. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih atas kedatangannya. Ada Bu Sri SP. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Ibu. Dan ada Ibu Indah Sujono. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih atas kedatangannya Bu Indah. Baiklah, pada podcast siang ini seperti biasa kita akan dipandu oleh Kiai kita Bapak Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq sebagai Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan. Pada beliau kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira wa rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, alhamdulillah bahwa kita berada di kawasan Hazanah Kebajikan. Yayasan Hazanah Kebajikan itu membawai 4 sekolah SD, alhamdulillah maju, SMK alhamdulillah maju, MA alhamdulillah maju, MTS juga maju. Jadi dan insya Allah nanti 5. Jadi ada lagi SD bilingual yang akan datang. Mudah-mudahan banyak peminatnya, mudah-mudahan maju untuk mencerdaskan bangsa. Nah, di samping 4 sekolah, 4 lembaga, insya Allah jadi 5 nanti tahun depan. Ada juga boarding school. Jadi anak-anak yang tinggal di sini, ya, anak yatim piatu itu, mereka nggak bayar tuh. Dia sekolah, dia tinggal sini. Kecuali kalau yang ada orang tuanya. Nah, kemudian lagi di samping itu ada juga tahfiz khusus untuk anak-anak tahfiz. Ada juga di sini ekonomi umat berada kegiatan jual beli. Ada juga produksi roti. Jadi roti itu produksi terus setiap hari, ini yang dimakan oleh jemaah pengajian. Ada juga kebun singkong dan perikanan lele. Alhamdulillah
Misalnya panen lele itu 3.000, dan anak sekian kali makan. Nah, ada juga nih rumah Wisma ini. Dengan di Wisma ini, di sini ada ngaji tiap hari, baik online maupun offline. Dan juga ditinggalin oleh 13 ahli surga. Ya, kita manggilnya ahli surga, DTP, Destiny to Paradise, atau ahli surga, yang mereka nggak bisa melihat tunanetra. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga ini ada lagi lembaga satu lagi, podcast Quran bil Quran. Alhamdulillah maju ini, karena pejuang-pejuangnya juga orang hebat-hebat nih, nggak sembarangan ini, orang yang profesional semua ini. Dan alhamdulillah juga kedatangan dari ibu-ibu pengajian NAN ini membawa berkah bagi kita. Membawa berkah bagi kita. Terima kasih atas kedatangannya. Silakan Ustazah. Ya, baik. Untuk yang pertama kami persilakan Pak Tony untuk menceritakan bagaimana yang Bapak rasakan setelah dan sebelum mengenal kajian Quran seperti kita ini. Silakan Pak Tony. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sebetulnya berterima kasih sekali kepada istri saya, yang telah mengajak saya untuk gabung dalam kajian Al-Quran ini. Ya memang awal-awalnya saya juga sudah, maksudnya ya ada pengajian-pengajian lainnya, tapi begitu diajak oleh istri saya dan melihat, ya sebenarnya sudah sudah berjalan. Saya hanya sebagai pemantau aja. Ya. Lama-lama diajak, saya tertarik juga setelah itu. Jadi seperti yang Pak Najam sering katakan bahwa baca Al-Quran itu hanya didapatkan hanya membaca bahasa Arabnya saja. Tapi setelah saya membaca artinya, terus Pak Najam memberikan atau fikih maknanya daripada arti itu, saya jadi mengerti sekali apa itu isi dari Al-Quran. Nah itu juga artinya bahwa apa yang saya baca dari bahasa Arabnya dengan bahasa artinya itu menambah pengetahuan saya mengenai Al-Quran itu, yang memang dari Al-Quran itu semua ada, maksudnya yang dikerjakan oleh manusia dalam sehari-harinya itu sudah diatur semua, ada di situ. Ya, dari ini ada beberapa catatan juga bahwa ada 100 ayat yang mengatur semua kegiatan manusia, dari hablum nanasnya, bagaimana dalam kerjaan dan sebagainya. Ya alhamdulillah saya jadi mengerti itu, dan memang tidak saya pungkiri lagi bahwa Al-Quran itu memang pedoman hidup bagi manusia. Dan apa yang saya kerjakan sehari-harinya itu artinya menambah keyakinan saya bahwa saya itu harus ikut aturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Jadi yaitu yang saya rasakan, apa yang saya kerjakan itu selalu mengingat Allah, karena Allah. Jadi ya alhamdulillah saya tuh sudah pensiun, Pak. Dari PLN sudah dari 2012, tapi alhamdulillah ada kegiatan-kegiatan yang saya dapatkan, artinya pekerjaan-pekerjaan itu yang bisa membuat kesibukan saya dalam pekerjaan, dan itu semua juga karena saya yakin itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai pada saat ini juga saya juga tidak tidak habis pikir, Pak. Saya tidak mencari pekerjaan, tapi alhamdulillah datang, Pak. Pekerjaan yang cari Bapak. Alhamdulillah. Ya itu bisa ditanya sama istri saya itu. Dia selalu bilang, Pak, itu tolong ke Pak ini untuk kamu minta sama Bapak ini untuk kerjaan. Saya bilang saya tidak akan mencari pekerjaan. Saya kalau diperlukan saya akan bekerja. Itu lebih baik, karena kalau saya mencari pekerjaan, kalau saya tidak perform itu, ya saya yang gak enak. Tapi kalau saya diminta,
itu artinya walaupun saya ada kekurangannya itu karena memang diminta. Karena Jadi sudah pensiun juga ya Pak ya? sudah pensiun 13 tahun. Masya Allah, artinya masih produktif di usia sudah pensiun, Masya Ya Allah. alhamdulillah itu berkat saya baca Al-Quran, terus mengerti apa isi daripada. Jadi kayak Ustaz aja kan, Ustaz kan tanpa pensiun. Gak ada pensiunnya ya Pak? Ya alhamdulillah. Kayaknya makin berminyak malah. Masya Allah. Ya, ya itu artinya begitu apa pengalaman saya dengan itu. Jadi alhamdulillah terima kasih sekali kepada Pak Nazam yang telah membimbing kami semua para jamaahnya untuk selalu istiqomah dalam. Saya kira segitu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Tony, Masya Allah Pak Kiai. Ya. Kalau kita dengar cerita Pak Tony pensiun dapat Quran juga, Masya Allah. Setelah pensiun masih produktif, masih Masya dipanggil juga Allah, untuk kerja. Itu luar rezeki biasa, juga ya. Pak Kiai. Iya, Dan pekerjaan yang mencari beliau ya Pak? Iya, Bukan yang beliau yang mencari pekerjaan. Jadi Masya kerjanya Allah. mencari beliau. Jadi gini Pak Kiai, artinya Pak Tony tadi bilang ketika saya baca Al-Quran, saya baca artinya, baru merasa seperti dapat gitu ya Pak ya. Ya, Masya Allah. tambah dengan penjelasan dari Masya Pak Allah. Ustadz. Begitu Dari Pak pentingnya Pak Kiai membaca Quran dan artinya. Sangat penting Pak Kiai. Ya. Nah, kenapa sangat penting? Karena kalau di Quran itu kan berkali-kali itu. Ya salah satu contoh misalnya suratnya 54 ayat 17 itu. 54 17. Kami persilakan Ibu Lisa Ali Nurdin untuk membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 54 Al-Qamar ayat 17. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Nah, jadi ini kan Allah menyatakan berita ya. Berita surat 54 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikir fahal min mudzakir. Sesungguhnya kami mudahkan Quran itu untuk peringatan, untuk pelajaran. Masalahnya siapa yang jadikan Quran itu peringatan pelajaran? Diulang lagi. Seperti di ayat 22-nya kan. Silakan Ibu Sita. SP juga. Ya, Sita SP juga. Sita SP juga ya sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Sama kan? Kami mudahkan Quran itu, dimudahkan Allah, malah pakai sungguh lagi. Sungguh kami mudahkan Quran itu untuk jadi peringatan, untuk jadi pelajaran. Masalahnya siapa yang jadikan Quran peringatan pelajaran? Diulang lagi 32-nya. Silakan Pak Tony. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Sama kan? Nah, jadi sebetulnya Allah ngasih tahu ini supaya Quran itu jangan hanya dibaca Arabnya, baca juga artinya, supaya pesan Allah itu sampai. Ada lagi di surat 54 ayat 40. 54 40. Pak Ustadz Arman. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 54 ayat 40. Ya. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Nah, coba 4 kali kami mudahkan Quran untuk peringatan, pelajaran. Masalahnya siapa sih yang jadikan Quran untuk peringatan, pelajaran? Malah sebetulnya kalau orang baca Arabnya saja itu pahala, kita yakin dapat pahala. Tapi sayang. Kenapa sayang? Karena dia tidak paham ininya, artinya. Padahal maunya Allah itu sebenarnya orang itu paham baca artinya, paham baca artinya. Biar menjadi pelajaran dan peringatan. Iya. Dan emang Allah maunya juga begitu. Coba lihat surat 38 ayat 29.
Silakan Bu Sri SP untuk membaca. Kitab Al Ya. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah akan mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Itu kan maunya Allah. Itu kan maunya Allah begitu sebetulnya. Kami turunkan Quran itu membawa berkah. Berkah itu artinya untuk merubah hidup kita dari sulit menjadi lapang, jadi takut menjadi berani, sedih jadi bahagia. Nah, tapi Allah ingatkan sebetulnya Allah tuh ingin begitu, tapi harus kamu tadaburi ayatnya. Misalnya di tadabur itu dibaca sekali, kalau kurang paham, kita baca lagi, kurang paham lagi, baca lagi, nanti udah paham, amalin. Emang Allah tuh inginkan kita itu tadabur, supaya Quran ini bermanfaat untuk umat kami. Quran ini karena ilmu praktek juga Pak Kiai. Oh iya. Biar bisa merasakan ya harus kita praktekkan Memang. gitu, Pak Kiai ya. Kalau kita misalnya hanya kita kenal, tahu, dia nggak akan merasakan perubahan dalam hidup itu. Benar. Dia harus ngamalinnya nih. Misalnya kayak orang tahajud tiap malam seperti kemarin kita dengerin, bagaimana perubahan hidupnya kan. Ada orang yang infak, dia mulai infak 20% baru sadar, perubahannya kan. Nah itu semuanya maunya Allah itu begitu. Kita ini berubah hidup kita ini kan. Tapi kalau dia nggak ngamalkannya nggak akan berubah kan. Sekarang kita minta kan, Bu. Baik. Tamu yang kedua Ibu Sita. Silakan menceritakan bagaimana sebelum dan sesudah mengenal atau mengkaji ayat-ayat. Satu hal kehebatan dia ini, dia kan mau dipanggil kerja lagi. Iya. Gara-gara Quran dia tinggalnya itu. Masya Allah. Itu ceritanya dia. Pak Ustadz, memang saya dari kecil tuh ada agak bandel. Jadi waktu adik-adik saya belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab tuh saya suka belagak tidur lah, belagak apa. Akhirnya jadi saya nggak pinter-pinter nih Pak bahasa Arab. Jadi bukan belakang lagi. Itu mah beneran ya Pak. Iya. Tapi terus adik saya tuh Al-Qurannya bagus semuanya. Tapi begitu saya kebetulan alhamdulillah diperpanjang pensiun sampai usia hampir 62 tahun. Diperpanjang 7 tahun. Tapi terus saya berpikir setelah itu saya mau ngapain ya gitu. Ternyata ada satu yang saya tuh tidak pernah lakukan adalah baca Al-Quran dan bahasa Arab sampai khatam gitu kan. Lalu tahun waktu Covid itu kakak ipar saya Bu Eha Husen sama Bu Dewi itu bilang, ikut aja Zoom kok katanya gitu. Oh ikut Zoom ya, saya belajar. Setelah itu saya merasa bahwa ya Allah ternyata Al-Quran itu luar biasa. Isinya tuh jangankan Arabnya, isinya aja jangankan isinya gitu ya. Arabnya aja kan saya nggak bisa, tapi isinya tuh jauh lebih dahsyat gitu. Dan akhirnya saya belajar tuh saya berpikir, wah saya isinya dapat dari mana aja, baca Arabnya kapan nih? Saya akhirnya tanya ke Ustadz Wawan untuk belajar dan akhirnya saya sekarang mulai dari Iqra 1 nih Pak. Saya sekarang udah di juz 13 dengan Ustazah Lia. Gitu. Alhamdulillah. Yang berapa kali tuh saya melakukan itu tadi diajak sama teman kembali bekerja. Saya ingat banget itu ceritanya waktu di rumahnya Bu Wita di Cipete. Saya diajak bekerja, dua tuh ngajak bekerja dan ngajak main ke PIM. Terus saya pikir enggak, saya mau ketemu Pak Najam di rumah Bu Wita. Terus saya duduk setelah Pak Arman laki-laki saya sebelahnya. Tiba-tiba Pak Ustadz setelah bapak-bapak itu Pak Rahmat, Pak Heri, Pak Budi, Pak Bapak kan. Terus tiba-tiba suruh baca. Coba Bu Sita baca surat 7 ayat 176. Masya Allah. Kayaknya ayat yang berkesan ya Ibu. Oh itu nempel terus itu. Sampai hafal loh Ibu. Masya Allah. Disitulah saya baca, ya Allah ternyata selama ini saya itu dirayu untuk akan dinaikkan derajatnya oleh Allah dengan belajar Al-Quran. Tapi saya itu masih kerayu sama duniawi. Sementara saya tidak akan hidup, kan usia saya 62 tahun sekarang. Tidak akan saya mungkin, amin, alhamdulillah. Tidak akan mungkin saya hidup 62 tahun lagi kan. Berarti saya harus saya lakukan adalah belajar Al-Quran terus. Di situ saya merasa bahwa banyak pelajaran-pelajaran yang seperti ada yang sering keluarga misalnya datang ke rumah untuk mengambil sedekah apa segala macam. Saya kadang-kadang suka, aduh ini orang ngapain sih minta-minta mulu gitu. Tapi di situ Pak Ustadz mengajari saya bahwa tidak boleh.
Kalau kita nggak boleh menolak dan tidak boleh tidak boleh menolak dan tidak boleh menghardik kalau nggak salah gitu. Itu luar biasa tuh. Saya bilang sama suami saya, ya Allah selama ini saya harus ikhlas titik. Udah nggak boleh ada embel-embel. Di situ saya banyak belajar, banyak mulai mengerti. Hanya satu yang saya belum bisa selesai adalah sabar. Saya belum bisa sabar Pak Ustaz. Masih tukang ngomel. Mungkin itu mas stempelnya perempuan ya, masih tukang ngomel. Itu agak berat mungkin hilangnya. Masih dalam proses. Amin. Itu aja sih Pak. Terima kasih banyak Pak Ustadz Najam, juga Ustadz dan Ustazah yang ada di YKK. Karena tanpa ada YKK itu saya mungkin terus tidak akan bisa mengerti tentang, jangankan Arabnya, bahasa Indonesianya juga saya tidak akan mengerti, dan itu luar biasa. Itu aja dari saya, terima kasih banyak. Mari kita baca dulu nih surat 7. Surat yang berkesan tadi ya. Berkesan banget. Langsung baca ya Bu itu. Iya. Oh, baca lagi. Iya. Surat 7. Ya kebetulan dia ini, Oh, iya. dia yang kesannya dia baca. Silakan Ibu Sita biar makin berkesan lagi ayatnya. Surat 7 Ya, 717. kebetulan dia ini, dia yang kesannya dia baca. Silakan Ibu Sita biar makin berkesan lagi ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalonya, dijulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkan, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah ini agar mereka berpikir. Sampai saat ini Pak, kalau ada teman-teman saya yang mulai duniawi, hawa nafsunya masih tinggi, saya kirim surat ini. Bagus sekali. Itu sudah dakwah itu Ibu. Dakwah itu. Karena jadi ustazah kecil-kecilan. Iya nggak apa-apa. Kecil-kecilan. Ya kalau bawain Quran nggak kecil-kecilan lagi. Apalagi bawa Pak Tony. Proyek besar itu Pak Iya. ya. Nah kita lihat coba ini Allah katakan sebetulnya kami itu pingin ngangkat harkat derajat manusia itu. Tapi manusia itu nggak mau diangkat harkat derajat. Dia lebih mencintai dunia dan ngikutin hawa nafsu. Gara-gara dia lebih mencintai dunia, ngikutin hawa nafsu, maka dia bukannya diangkat. Dia itu seperti anjing. Nauzubillah. Dihalau dijulurkan lidahnya, dibiarkan dijulurkan lidahnya, dan malah Allah katakan lebih sesat dari binatang ternak. Dan berikanlah kasih tahu wahai Muhammad kepada umatmu agar mereka berpikir. Jadi sebenarnya kita ini kalau mau jadi anjing terus bisa, kalau mau jadi terangkat-angkat aja bisa. Nah, yang lebih celaka lagi 179-nya itu. Saya baca ya Pak Ustadz, surat 7, surat Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Sadaqallah. Nah, jadi Allah kan Allah kasih tahu nih, kita kan nggak tahu. Allah kasih tahu isi neraka jahanam itu jin banyak, manusia banyak. Tapi jin yang mana? Manusia yang mana? Jin manusia yang punya hati, nggak pernah digunakan memahami Quran. Jin manusia punya mata, nggak pernah digunakan untuk melihat Quran. Jin manusia yang punya kuping nggak pernah dengerin Quran. Ya Allah, udah nggak pernah memahamin, nggak pernah melihat, nggak pernah dengarin. Pak, mereka itu seperti binatang ternak, malah lebih sesat dari binatang ternak, dan mereka orang yang lalai. Nauzubillah. Coba nih kalau kita nggak ngaji artinya, mana kita tahu? Isi neraka jahanam itu ya Allah. Karena kita baca artinya, baru kita tahu. Pak Kiai tadi, dan akan kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat kami. Artinya ngaji itu mengangkat derajat. Ngangkat derajat. Selain ngaji apa Pak Kiai yang dapat mengangkat derajat manusia?
Ada selain ngaji, angkat harkat derajat itu sedekah itu. Kenapa? Karena sedekah itu surat 8 ayat 3 dan 4. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Sadaqallah. Jadi orang-orang sholat, orang-orang infak itu, Allah katakan satu, mereka menjadi orang yang benar-benar beriman. Yang kedua, diangkat harkat derajatnya. Yang ketiga, diampuni dosa-dosanya. Yang keempat, Allah berikan rezeki yang berkah dalam hidupnya. Makanya kita itu mesti memang harus melakukan ini kalau kita mau ingin terangkat harkat derajatnya. Nah, kalau lebih sempurna lagi, memang dia harus tahajud juga. Nah, tahajud itu ngangkat harkat derajat juga itu. Coba surat 17 ya 79. Silakan Ustazah Yuli. 79 sampai 81 sampai 82 lah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat terpuji. Dan katakanlah, ya Allah, masukkan aku ke tempat yang benar dan keluarkan aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu hanya menambah kerugian. Sadaqallah. Ya. Jadi Allah kasih tahu nih, dan sebagian malam kamu tambah sholat malam, kamu tambah sholat tahajud, niscaya Allah mengangkat harkat derajatmu. Coba kita ngaji jadi terangkat harkat derajat nih. Kita sholat angkat harkat derajat, kita infak angkat harkat derajat, kita juga tahajud angkat harkat derajat lagi ke tempat yang terpuji. Dan doanya dikasih tahu oleh Allah. Doanya apa? Doanya ya 80-nya itu. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, berikanlah, masukkanlah hatiku, pikiranku, keputusanku pada yang baik-baik, yang benar-benar semua. Ya Allah, kalau aku punya kesulitan hidup, berikanlah aku jalan keluar atas kesulitan hidup itu. Ya Allah, berikanlah aku juga kekuasaan yang dapat menolong diriku. Jangan diberi kekuasaan nggak bisa menolong diri kan. Dan Allah kasih tahu. Nah, dengan kita tahajud itu kan pasti ngaji nih. Kita tahajud, kita baca doa ini, kita pasti ngaji. Makanya Allah bilang kalau orang tahajud itu nanti ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Datang itu kebenaran. Pikiran benar, perasaan benar, keinginan benar, tujuan itu benar. Dan yang batil-batil dalam diri kita otomatis hilang tuh. Hilang. Masih marah-marah tadi hilang. Hilang itu. Dan termasuk juga kadang-kadang ini juga persahabatan, pertemanan juga hilang yang batil-batil. Benar-benar. Baik, Pak Kiai mungkin Ibu Sarah Nurdin. Sebentar ada pengalaman dikit. Baik. Kesan dengan tanya Mas Ustaz ini. Surat apa yang paling terkesan oleh saya gitu. Saya menyebutkan bahwa Al-Isra ayat 79 dan 80. Karena dua tahajud itu yang 80 itu saya waktu ada kajian dari Ustadz, saya sebelumnya baca doa yang lain. Baru tahu ada doa yang ada di Al-Quran 80 itu. Itu saya setiap tahajud saya doanya ini, Pak. Iya. Jadi ya memang ini yang saya terkesan sekali. Jadi kita baca doa ini yang paling bagus juga itu kalau kita bawa ayat sholat juga. Misalnya salah satu dari rakaat sholat tahajud kita itu ayat ini nih. Jadi ayat sholat jadi iya dan dia juga berdoa juga iya. Atau boleh juga habis sholat.
Masya Allah. Baik, selanjutnya mungkin Ibu Ya. Isa Ali Nurdin. Ibu bisa Alina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Saya cerita dari awal boleh ya? Baik. Alhamdulillah, saya lahir di Sumatera Barat, di Bukit Tinggi. Terus alhamdulillah waktu kecil tuh orang tua saya ke agamanya kuat kan. Terus kita tuh memang Al-Quran itu benar agama tuh ini nggak sekolah nggak apa-apa, tapi kalau nggak mengaji, masya Allah gitu kan. Terus ya seiring waktu setelah tamat SMA ke Jakarta. Nah mungkin karena pergaulan Jakarta, terus kan intinya sampailah saya karena di kerjaan juga kita kan waktu subuh sampai malam, jadi jarang mengaji, sholat pun patah-patah, kadang kalau rapat Buru-buru ya, Bu, pokoknya nggak ada yang inilah gitu kan. Terus sampai mohon maaf, mungkin karena pergaulan juga sampai saya berkenalan sama orang Nasrani. Terus sebenarnya waktu bapak saya meninggal tuh udah pesan ke ibu saya gitu, Lisa nggak boleh menikah sama orang Batak itu, gitu kan. Terus ibu saya udah pesan waktu itu, alhamdulillah bapak saya bersyukur banget saya meninggal dalam sholat gitu kan. Terus ibu saya tapi saya mungkin waktu itu karena kita masih bucin gitu ya Pak ya. Saya ngotot Masih ego ya, Bu? kan, iya. Bucin itu budak cinta. Istilahnya Cinta gini, banget. Pak, waktu itu berpikirnya gini, dia orang Waktu itu belum Nasrani. sholat ya, belum sholat. Dia masih putus-putus gitu. Dia Bolong-bolong. dia Nasrani tapi nggak pernah ngajak gitu. Dia malah yang ikut ke kita. Terus waktu sholat saya diingatin gitu kan. Nah intinya satu mau sama dia terus gitu kan. Nah sekali itu dia mau mualaf ya kan. Nah kita menikah. Nah dapat anak 3. Terus ya alhamdulillah mungkin qadarullah mungkin cara Allah memisahkan kami. Nah sekali waktu dia tuh sakit parah banget, liver yang saya berpikirnya waktu itu kalau dia meninggal nih dikubur secara apa nih, bukan karena takut. Terus saya kabarin omnya panggil mamanya, dibawa ke sini. Nah dibilang, oh ini anakku ini, langsung dibawanya pulang kampung. Nah sampai di situ itu saya masih hamil anak ketiga itu. Terus Bawanya pulang kampung ke luar negeri. bukan ke Medan. Oh, ke Medan. Nah, terus kan orang Batak Pak. Terus habis itu dibawa anaknya situ. Terus saya tinggallah dalam hamil sendiri. Nah, terus dia sembulan dia di sana. Tapi sekali waktu dia ngajak saya pindah. Yuk pindah kerja ke Medan. Terus saya jawab, tinggal di mana kita? Jadi rumah orang tuanya saya nggak mau, walaupun secara dunia saya mungkin dipenuhi ya, dia kebetulan bapaknya Kapolres ya. Terus habis itu saya nggak mau, saya bertahan di sini di Jakarta, biarin saya di sini. Entah kenapa, tanpa saya tahu dia kembali ke agamanya. Ceritanya dia dinas ke Padang, nginap di rumah adek. Nah terus dia minta tolong, mungkin cara dia ngelihatin kalau dia udah pindah agama kali, KTP-nya disuruh adek saya fotokopi, adek saya baca. Terus adik saya baca, nih itu abang begini-gini, kembali nih, udah nggak ada tuh cerita harus bubar. Nah, adik saya ngomong gitu, langsung saya telepon, benar kamu kembali? Iya, udah nggak pakai lama-lama, nggak pakai ada cerita ini gitu. Nah walaupun saya tuh gimana ya Pak Ustaz Badung, tapi agama saya harus saya pertahankan kayak gitu. Nah saya nggak mau, nah akhirnya kita bubar. Jadi saya membesarkan anak sendiri. Nah saya tahu dasar kalau orang Padang ke keluarga bapak kan bako namanya ya Pak ya. Saya nggak mau nanti anak saya kena rayuan karena ini kan untuk keluarga bapaknya kan. Saya masukin anak saya dua-duanya di pesantren gitu. Tinggal saya sendiri bekerja di sini memperjuangkan anak gitu. Pokoknya kerja di kantor ya kita pagi malam subuh udah gitu deh, jadi jarang mengaji. Pas sekali waktu tahun 2019 saya mungkin dapat hidayah kali ya Pak Ustadz. Terus saya tuh sebelum itu saya udah ngaji-ngaji, ngikutin kajian Pak Quraish Shihab, tapi kok nggak masuk-masuk, terlalu tinggi kali ya Pak Ustadz ya. Terus saya kok nggak ngerti maksudnya. Tapi nah udah saya coba-coba, saya pindah kerja di kampus gitu kan. Nah saya diajak tuh sama ibu dosen tahsin. Nah, alhamdulillah karena dasarnya udah ada kan, tinggal memperlancar tahsin, kita udah daftar segalanya itu. Nah sekali waktu ada lagi keinginan belajar tafsir gitu kan.
Nah, terus teman-teman ini ngasih link Bapak gitu kan. Terus Bu Bekti, Bu Wirda, Bu itu kan ngasih link. Oh ini anunya sertanya dia. Wirda Rosi, seperti Bukan semua ya, Insya Allah. Terus Departemen Perindustrian ya. Iya. Terus habis itu waktu itu saya belum terpengaruh itu Pak masih ini, tapi saya ngaji tetap. Nah baca pokoknya selalu ibaratnya selalu apa sih baca Quran tuh selalu tiap hari habis sholat ya kan. Sekali waktu saya baca surat Yusuf dari 1 sampai 111 searti-artinya. Nah di situ penasaran, oh ini kisah Nabi Yusuf. Ini di mana nih kisah Nabi Muhammad gitu. Nah tuh saya coba tuh ikut Bapak ya kan, Pak Ustadz. Terus saya mendengar Bapak ngaji, tok jantung saya gini. Kok saya ingat orang tua saya ingat banget suara bapak saya gitu kan. Terus saya bilang gitu, suara bapak saya kok mirip Pak Ustadz. Terus saya bilang saya harus ini. Jadi keyakinan saya selalu pokoknya pingin ikut. Jadi satu dulu tuh nggak mau buka video, ya kan saya tutup, tapi saya hadir terus. Saya hadir. Tapi menyimak ya Bu. Iya, saya hadir terus tapi nggak mau. Nah, terus tanpa ini Bapak kan saya nyatat. Misal doa-doa yang Bapak sebut nih doa, saya catat. Nah, saya tulis sendiri pakai bahasa Arab ya kan, saya tulis itu dari Al-Qur'an buka. Nah, itu setiap sholat saya baca pakai ini. Jadi habis doa, jadi itu yang saya baca doanya selalu gitu. Terus waktu sebelum kita memahami kajian lebih banyak nih Pak Ustadz, saya tuh orangnya baper, suka minder. Baper itu. Di bawah perasaan. Sensitif, mudah tersinggung. Iya. Terus suka sebenarnya saya tuh orangnya hatinya halus. Jadi saya tuh kalau dengar orang ngaji suaranya bagus Ustadz, saya langsung nangis itu. Itu enggak tegaan. Tersentuh ya Bu ya. Pokoknya saya kalau melihat orang kecil di bawah, wah itu saya udah nggak bisa. Jadi saya tuh Sensitif. sensitif gitu kan. Terus ada egonya juga. Kasarnya maaf nih kalau siapa lu. Nah, kayak gitu masih ya kan karena Siapa kita tuh siapa gua ya Bu. udah sih begitu dulu. Jadi dari 2019 itu kan saya, nah 2023 kan saya pensiun. Waktu itu saya juga minta izin Pak Ustadz, saya minta doa, saya mau berangkat umroh. Nah di umroh itu saya di depan Ka'bah, saya berdoa, ya Allah ini batas dunia saya udah selesai kerjaannya kan. Saya mau fokus menuntut ilmu agama, memperdalam karena inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil alamin gitu kan. Terus Pak Ustadz tahu nggak Pak Ustadz, besok mau pulang tuh saya sakit. Kan habis berjemur Jumat itu di lataran haram, terus sama teman diajak masuk ke Zam-Zam minum kiwi, habis itu pokoknya udah gemerusung itu. Nah sampai saya nggak tahu ada itu. Nah terus saya bilang, ya Allah waktu haji saya 40 hari sehat walafiat, masa ini seminggu cuma sakit gitu kan. Saya pulang, terus saya berpikir waktu itu, saya sampai di sini kan pergi mana, apa anak saya bawa koper saya pulang gitu. Pokoknya dalam pesawat tuh saya udah benar-benar pasrah bener. Sampai saya di sini langsung masuk rumah sakit dirawat. Tapi biarpun saya sakit saya tetap ngaji. Tapi saya nggak pernah buka video gitu. Sudah berapa tahun Bu ikut Zoom? Dari 2022. Oh, Masya Allah. Terus baru, nah sekali waktu saya merasa karena saya selalu berdoa, ingat saya dulu bapak saya ngomong segala ke anak-anak kalau ngajarin, kalau kalian pingin cepat memahami pelajaran, sukai gurunya, gitu kan? Itu pun saya kasih ke anak saya. Itu Pak Ustadz. Pantesan minta diingat ya, bener juga Masya Allah. Maaf Pak Ustadz kan, iya kan dulu tuh saya tuh suka bersedekah itu udah dari dulu. Tapi saya belum paham itu ada ini di Al-Qur'an ya kan. Siapa aja harus disedekahkan. Jadi setiap saya mengaji itu saya udah sedekah duluan itu. Niatnya kan ada di dalam ayat berapa saya lupa. Ini kan sedekah ngomong sama Rasul inilah. Sebelum ada pembicaraan dengan Rasul. Nah, terus ada juga jadi sekarang tuh Pak Ustadz kalau bisa baca ayat-ayat ini nih ada yang membuat saya ke diri saya lari semua.
ada yang membuat saya alhamdulillah berucapnya, ada saya nauzubillah, ada saya semua itu masya Allah segala. Jadi setiap ngaji apa siang malam di rumah itu setiap ada itu yang lari ke saya astagfirullah. Jadi saya berpikir ada ayat tapi saya lupa Pak Ustadz surat berapanya, cuma apa tuh gini. Oh ini surat tuh kesalahan diri kamu sendiri gitu. Menarik nih Pak Kiai. Kita ngebahas surat yang disebutkan Ibu Lisa terus, Nurdin tadi. nah itu waktu itu kan Pak Ustadz kok belum kenal juga mas saya gitu. Padahal saya udah kayak membocor ke Baitur Rahman, udah salam-salam tiap Masya Allah, Pak Ustadz karena banyak kenal ya. gitu kan. Terus kok Pak Ustadz manggil situ gitu. Dalam hati mohon maaf ya Pak Ustadz. Terus saya sholat itu berdoa sambil doain orang tua, doain guru-guru. Terus saya bilang, ya Allah kenapa guru saya Pak Ustadz Najam tuh nggak pernah kenal sama saya. Ya Allah gitu, tolong ya Allah gitu. Aku pengen kenal biar ilmunya cepat masuk gitu. Pak Kiai, Jadi menarik ya. Begitu dahsyatnya Al-Quran ya. iya. Akhirnya Akhirnya membuat Ibu Lisa Nurdin ini berubah sifatnya yang tadinya sensitif, baperan. Nah, gitu ya, yang Pak saya yang saya sangat saya rasakan sekarang itu, saya sekarang udah nggak pernah marah, terus sudah nggak pernah lagi. baper. Udah saya Masya kalau ada orang Allah. nyakitin saya anggap aja oh dia nggak punya ilmu. Masya Dan itu Allah. aja dalam hati saya sekarang. Dia belum ngaji gitu ya Bu ya. Iya, terus apa tuh tambah lagi saya udah bisa mengaji di umum, maksudnya membaca gitu, udah nggak takut, udah grogi baru itu udah menggigil Itu langsung bisa on. Baik Pak Kiai, tadi cerita Bu Lisa Nurdin, beliau juga banyak mengingat ayat-ayat. Kalau kita bahas kayaknya asik juga nih Pak Kiai. Yang tadi Bu Lisa sebelum kamu berbicara dengan Rasul, gitu ya Bu ya? Iya. Setidaknya kamu sedekah dulu gitu. Ada itu di suratnya 58 ayatnya 11, 12 dan 13. Wah, pas banget nih yang baca Ibu Lisa ya? Oh iya, pas banget. Masya Allah. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Mujadalah 58 ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah meneliti apa yang kamu kerjakan. Ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, jadi kita lihat ini Allah memanggil, hai orang-orang beriman. Kalau kamu itu diajak ngaji, diundang ngaji, lapangkan waktu untuk kamu menghadiri pengajian itu, majelis itu. Nanti Allah langsung akan memudahkan urusan kamu. Nah, kalau kamu misalnya kamu ngaji nih, perintahnya kerjain, larangannya dijauhkan, maka Allah akan mengangkat harkat derajatmu. Dan satu lagi, Allah akan menambah ilmumu. Tapi gimana syaratnya supaya ini otak kita ini cepat masuk nih? Kadang-kadang orang sering mengatakan, buat otak kita ini udah usia sekian nih gak cepat masuk. Gimana sih caranya? Itu ayat selanjutnya tadi itu. Berinfaklah kamu sebelum kamu ketemu Rasul. Kalau dulu kan orang itu kalau mau ketemu Nabi itu hadir majelis Nabi. Soalnya kita nggak boleh orang datang sembarangan aja kan, dilarang kan. Jadi kalau Nabi sudah menyiapkan waktunya, dia di Masjid Madinah, di tempatnya. Jadi orang kalau mau ketemu Nabi, berarti ngaji, hadir di majelis Nabi itu. Nah Allah suruh, kalau kamu mau ketemu Nabi, coba kamu sedekah dulu, supaya kamu lebih suci. Nah cuman Allah juga menyulitkan kita juga. Kalau seandainya kamu nggak ada yang disedekahin, maka udah
kamu datang aja ngaji, tapi kamu harus sholat dan zakat. Waduh, berarti di Wisma ini bener banget ya Pak, setiap ada pengajian ada kotak berjalan. Masya Allah. Salah satunya mungkin bagiannya. Salah satunya itu. Masya Allah. Baik, mungkin selanjutnya ya Ibu Bu An. Sri SP silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sesudah pensiun dapat Pak Ustadz yang tepat buat saya, karena banyak ustadz dan Pak Ustadz yang sangat mengena ke ilmu untuk saya. Jadi yang sangat saya ingat surat 20 ayat 114. Oh, Rabbi sirni ilma. Rabbi sirni ilma. Alhamdulillah ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Dan semenjak saya mengenal Pak Ustadz dan ibu-ibu soleha dan bapak-bapak yang Masya Allah, Pak Arman ini yang benar-benar melatih saya kesabarannya. Nah, tadinya kan waktu di kantor kayaknya kita tuh uang gitu ya. Sekarang udah slow, alhamdulillah sedikit-sedikit bisa memaknain ayat-ayat Al-Quran. Nah, saya sering juga kalau udah baca tuh kadang-kadang saya sampai kenapa nggak dari dulu saya mendekatkan diri gitu loh ya. Surat 54 Pak. Maka sungguh aku mudahkan Al-Quran sebagai pelajaran. Iya tadi. Tadi ya. Alhamdulillah itu selalu Ayat-ayat yang berkesan ya Bu ya. Iya, terus ini ayat ini juga yang tadi dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Jadinya kalau kita tidak mengambil waktu yang sisa usia kita, alangkah ruginya ya Pak Ustadz. Ya, makanya kita terima kasih betul. Sering-sering saya katakan itu, kita tuh berterima kasih udah dikasih hadiah oleh Allah. Adanya corona, kita adanya Zoom. Meskipun saya itu buta Zoom nanti. Buta. Pertama kali mengundang saya Zoom itu adalah IWAPI, ketua IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Dia masuk apa ya Zoom? Demotik. Saya tanya nih sama anak, oh gini Pak, oh gitu ya. Wah, mulai orang lagi, bisa gitu. Ini musibah membawa berkah ya Pak. Benar ya. itu. Masya Allah. Dan makanya saya bilang, alhamdulillah dengan kita ngaji itu satu ada alatnya untuk kita bisa ngaji. Yang kedua ada gurunya. Yang ketiga ada jemaahnya. Nah, kalau di sini lebih enak lagi karena offline kan, ya ada kopinya, Ada nasinya. Masya Allah. ada rotinya, Ada uli. Tadi ada uli kita. Nah jadi kita di Zoom itu kita bersyukur ada sarana itu. Kalau nggak sarana itu kita bodoh. Makanya kemarin waktu habis corona yang usulin Pak kita terusin aja lagi. Ya alhamdulillah bener Iya, Pak. Sampai Luar sekarang biasa, ya Pak ya. Iya. Sekarang malah maju ya Peggy ya. Alhamdulillah. biasa itu. Sudah ada podcast juga Pak. Iya, sudah podcast juga bisa. Iya kayak misalnya kalau sini kadang ngikut pagi-pagi itu kadang ada kepikiran pengen ke sini. Bisa liatin ininya jauh banget. Emang Bu Lisa di mana? Di Depok. Oh, di Depok. Depoknya di mana? Kapan-kapan. Depoknya Bintara di Depok 1. Sebetulnya nggak jauh juga. Iya. Tapi ada Zoom Berarti Ada lebih mempermudah lagi ya. ada lagi ya. Dan masih ada yang mau disampaikan. Silakan. Ya, intinya kami berterima kasih kepada Pak Ustadz selalu membimbing dan selalu membimbing lebih terus Pak Ustadz. Yang tadinya waktunya sepertinya kok susah gitu karena saya banyak kegiatan olahraga, tapi di setiap sisa waktu itu saya selalu ayat-ayat apa yang sangat menggugah saya alhamdulillah, dan kesabaran saya juga sudah udah baik ya, udah normal. Ada permintaan tapi Bu Ustadz. Pak Ustadz harus sehat terus. Masya Allah, Masya Allah. doain Amin, mudah-mudahan sehat selalu ya. amin dan sampai yang kiranya Amin. Berkat Al-Quran Bu, jadi sehat Waktu saya terus. dulu Masya pergi Allah. umroh tuh saya nggak tahu kalau di tempat Pak Ustadz ada ikut. Oh, Saya iya. nggak tahu. Setelah kalau tahu saya di Ih, saya ikut. Masya Allah. Ayo Bu, nanti kita barengan. Amin, amin. Gak ada yang nggak mungkin. Masya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah ada Ya. rezeki.
Baik, mungkin selesai. Ya. Oke. Alhamdulillah selesai sudah podcast kita pada siang hari ini. Semoga apa yang Pak Kiai Haji Najamuddin sampaikan menjadi pelajaran untuk kita semuanya dan kita selalu istiqomah dalam mentadaburi Al-Quran. Amin. Silakan Ustazah. Alhamdulillah selesai sudah podcast kita. Terima kasih untuk para tamu yang sudah hadir. Semoga ini menjadi asbab hidayah untuk kita semua. Amin. Amin. Jangan lupa amin. kita doakan Pak Kiai ya. Oh, Semoga Pak Kiai sehat terus, dimurahkan rezekinya dan semoga niat hajat Pak Kiai Allah kabulkan. Amin. Jangan lupa Ustazah subscribe, like, share, and comment. Sebelum saya tutup, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.